Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Syahrini dari kelas C ingin memaparkan materi tentang pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansial diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Manfaat pusat laba yaitu keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kontrapusat. Kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan biasa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Kelemahan pusat laba adalah manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenal keputusan yang telah didelegasikan. Manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Tiga organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan lainnya menjadi saling bersaing. Unit-unit fungsional mendukung atau support sebagai pusat laba. Hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultasi, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Caranya yaitu 1. Membebankan biaya dari layanan yang diberikan dan menutupnya dari pendapatan atas layanan yang diberikan baik kepada internal dan eksternal. Manajer organisasi 2. Manajer organisasi unit ini termotivasi untuk mengendalikan biayanya agar pelanggannya tidak meninggalkan. Di samping itu, konsumen termotivasi untuk membuat keputusan apakah jasa yang diterima telah sesuai dengan harganya. Bentuk-bentuk pusat laba. 1. Unit bisnis atau divisi sebagai pusat laba. 2. Unit-unit fungsional sebagai pusat laba. 3. Unit-unit fungsional pendukung atau support sebagai pusat laba. Jenis-jenis pengukuran pusat laba. 1. Margin kontribusi. 2. Laba langsung. 3. Laba yang dapat dikendalikan. 4. Laba sebelum pajak. 5. Laba bersih. Unit usaha sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. 1. Batasan dari unit bisnis lain. 2. Batasan dari manajemen korporat. 3. Batasan atas wewenang unit bisnis. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.